Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqadatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini kembali mengumpulkan kita dalam sebuah majelis ilmu. Kita membaca sebuah kitab yang insyaallah diberkahi oleh Allah, yang insyaallah banyak manfaatnya. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang berjudul Al-Adabul Mufrad, di mana pembahasan kita masih seputar tentang bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya, baik pada saat orang tuanya masih hidup, pada saat sudah meninggal dunia. Semuanya sudah kita bahas, dan insyaallah ta'ala malam hari ini bab yang akan kita bahas, yang akan kita baca hadis-hadisnya adalah bab yang berkaitan tentang adab kepada orang tua, khususnya adab kepada abah. Ada dua bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari yang menjelaskan kayak apa adab seorang anak kepada orang tuanya, kepada kuitannya, yang mana kedua bab ini sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, ini termasuk penyempurna bakti seorang anak kepada orang tua. Ya, jadi ini penyempurnanya. Kada sampai badosa benar apabila kada sawat tagawi atau malah tagawi larangan yang ada pada hadis ini, ya. Tapi lamun kita kawa mengamalkan isi hadisnya atau asarnya, maka ini akan menyempurnakan bakti kita kepada orang tua. Bab yang pertama, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babun la yusammir rajulu abahu wa la yajlisu qablahu wa la yamshi amamah. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab seorang anak itu hendaknya tidak memanggil ayahnya dengan namanya, dan hendaknya dia tidak duduk sebelum ayahnya, dan hendaknya dia tidak berjalan di depan ayahnya, ya. Jadi ada tiga adab yang dijelaskan oleh Imam Bukhari lewat hadis atau asar yang ada di bab ini, ya. Nang pemulaan tadi, seorang anak itu hendaknya kada mangiau abahnya dengan sebutan ngaran langsung. Nang kedua, hendaknya seorang anak itu kada mendahului abahnya pas duduk di suatu majelis. Nang ketiga, hendaknya seorang anak itu kada berjalan di muka abahnya, ya. Imam Bukhari membawakan sebuah asar, ya. Jadi ini kada hadis melainkan asar dari seorang sahabat, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya.
yang pada suatu hari Abu Hurairah ini absara rajulaini, Sidin melihat ada dua orang berpapasan, ya, bertamuan lawan dua orang. Faqala li ahadihima, maka Abu Hurairah mengatakan kepada salah satu di antara keduanya. Jadi ada dua orang bertamuan lawan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Sidin kemudian mengatakan pada salah satu nang palihat Sidin ini pak anumnya, nang kelihatan lebih anum daripada yang satunya. Kata Abu Hurairah, ma hadza minka, siapa orang yang bersamamu ini, ya. Apa kedudukan orang yang sedang bersamamu, ya. Maka laki-laki itu pun menjawab, abi, Sidin ini abah ulun, nang berjalan lawan ulun ini abah ulun. Maka Abu Hurairah memberikan nasihat. Kata Abu Hurairah, la tusammihi bismih. Ada tiga nasihat yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Yang pertama, hendaknya atau janganlah engkau memanggil ayahmu dengan menyebut namanya langsung, ya. Jangan mengiau abah langsung pakai ngaran Sidin, ya. Atau umpamanya menyebut abah kita langsung ngarannya, ya, mengiau bujur aja abah, ya, abah hendak kemana pian, bujur aja pakai abah. Tapi bilanya mengisahkan kanu orang ngaran yang disambat, ya, misalnya ada orang abahnya misalnya Abdullah ngarannya, lalu ada yang datang mencari abahnya tadi, ding, adakah abah? Ujarna anak, Abdullah kadada. Nah, ini termasuk larangan, ya, yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Jadi ini termasuk adab yang harus kita perhatikan. Seorang anak di antara adabnya harus memuliakan abahnya dengan cara kada memanggil abahnya dengan ngarannya langsung. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan yang kedua, wala tamshi amamah, janganlah engkau berjalan di depannya, jangan berdahulu, ya. Kecuali, ini para ulama menjelaskan, illa lihajah, kecuali ada keperluan, misalnya nang tahu di jalan anaknya, maka anaknya nang berdahulu berjalan di muka abahnya kada apa-apa, ya. Tapi bila sama-sama tahu kada ada keperluan apa-apa, nah lebih baik anak ini berjalan di belakang abahnya, ya. Yang ketiga, ujar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wala tajlis qablah, janganlah engkau duduk sebelum ayahmu, jangan mendahului abah duduk di suatu majelis, apalagi bila majelisnya itu duduknya terbatas, ya. Hiparak hibak sudah umpamanya majelisnya tuh. Nah, bila kondisinya kayak ini, maka kita dahulukan abah kita duduk, ya, berdahulu. Kayak namun kita kada dapat tempat duduk, ya kita cari, ya, tapi kita dahulukan abah kita, ya. Atau misalnya majelisnya puang aja, kada padat, kada hibak, kada sasak, tapi kita tahu abah kita ini ngalih duduk, ya, mungkin Sidin sudah tua, baduduk seorang tuh ngalih, ya. Nah, maka pada saat itu kita pun sebagai anak harus menolongi Sidin dahulu duduk, hanya kita duduk, ya. Nah, ini tiga adab yang disampaikan oleh Abu Hurairah, nang apabila kita kawa menggawinya, ini bentuk penyempurna bakti kita kepada orang tua kita, khususnya kepada abah kita, ya. Kemudian yang selanjutnya, keluarga sabarataan rahimani wa rahimakumullah, bab nang selanjutnya ini, ya, bab nang kedua, ya, dari dua bab tentang adab kepada orang tua. Imam Bukhari memberinya judul dengan babun hal yukanni abah, bab bolehkah seseorang itu menyebut ayahnya dengan kunyahnya. Nah, kunyah ini apa?
Kunyah itu ma yuj'alu alaman ala syakhsi ghairal ismi wal laqab. Kunyah itu sesuatu yang digunakan untuk menyebut seseorang selain ngaran atau gelarnya. Biasanya didahului dengan Abu Fulan atau Ummu Fulan atau Ibnu Fulan atau Bintu Fulan. Ya, jika bahasa kita abahnya si anu, nah itu kunyah. Mamanya si ini, nah itu kunyah namanya. Apa hukumnya? Bolehkah kadakah seseorang atau seorang anak memanggil atau menyebut ayahnya dengan kunyahnya? Di sini ada sebuah athar yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Athar ini tentang sahabat nang mulia Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Pada suatu ketika ini ulun terus terang belum tatamu lagi kisah lengkapnya kenapa Abdullah bin Umar mengucapkan ucapan ini. Ya, jadi ulun cari di kitab-kitab syarah itu kada tetamu kepanjangan kisahnya. Ya, tapi yang jelas di sini Imam Bukhari membawakan ucapan Ibnu Umar yang menunjukkan bahwasanya boleh atau kada kita menyebut orang tua kita dengan kunyahnya. Jadi pada suatu ketika Abdullah bin Umar ini pernah mengatakan, lakin Abu Hafsin Umar qada. Mau bagaimanapun, ujar Abdullah bin Umar, hendak kayak apa aja kita, masalahnya Abu Hafs yaitu Umar bin Khattab sudah memutuskan. Ya, jadi ini rupanya terjadi pada saat Umar bin Khattab jadi khalifah. Mungkin ada perbedaan pendapat ya antara Abdullah bin Umar dengan orang lain, kemudian akhirnya ada putusan yang datang dari Umar bin Khattab. Nah, di sini Abdullah bin Umar mengatakan lakin Abu Hafsin, hendak kayak apa aja keputusan kita ya, kita kada qoba apa-apa. Karena apa? Karena Abu Hafs Sidin menyambat Abah Sidin seorang dengan kunyahnya yaitu Abu Hafs, yang artinya ini boleh. Jadi menyambat Abah pakai ngaran langsung kada boleh, tapi kalau pakai kunyah boleh. Ya, misalnya kita Bayi Siding Sanak ya, Empatikong, kita Pak Anumnya ya, ada nang panuhannya. Nah, biasanya mungkin orang itu ada yang lebih mengenal orang tua kita tuh dengan sebutan abahnya si anak pertama umpamanya. Ya. Nah, kita boleh misalnya ada yang mencari abah mana? Oh, abahnya si fulan kadada. Ya, umpamanya ada anak umpamanya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Nang di rumah umpamanya ada Abdurrahim. Tiba-tiba ada orang datang mencari abahnya. Ding abah mana? Ujar Abdurrahim, oh abahnya Abdullah kadada di rumah. Nah, ini kada apa-apa, boleh ya. Tapi bila disambat ngaran abah langsung, nah ini nang kada boleh ya secara adab. Nah, ini nang akan menyempurnakan bakti kita kepada orang tua kita, khususnya kepada abah kita. Ini berlaku juga gasan mama, sama ya. Jadi sama, bila kita hendak menyebut atau mengiau mama kita, maka gunakanlah panggilan yang terbaik ya. Nah, habislah kita atau tuntunglah kita dari bab berbakti kepada orang tua. Selanjutnya ini, keluarga seberataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Bukhari mulai pulang membahas bab-bab terkait bakti kita kepada keluarga secara umum. Sebelumnya kan bakti orang tua khusus. Nah, imbah ini sampai beberapa bab ke depan itu Imam Bukhari membawakan bab tentang kayak apa caranya kita berbakti kepada keluarga secara umum. Artinya kanu mamarina kita ya, kanu sapupu kita ya, kula-kula kita nang lain. Nah, ini secara umum ya. Ada banyak bab nang Sidin bawakan menandakan bahwasanya ya kita itu memang harus banyak
berbuat bakti kepada keluarga. Kan kepada kuitan aja sudah banyak babnya. Nah, itu ditambahi pulang oleh bab-bab berbakti kepada keluarga nang lain nang secara umum. Ya. Jadi banyak benar. Nah, bab nang pertama membahas tentang bakti kepada keluarga kita secara umum, ya, kepada dingsanak kita. Bahkan kayaknya ada bab itu baktinya seorang orang tua kepada anak. Ya, selama ini baktinya anak kepada orang tua, tapi kayaknya ada bab khusus kayak apa caranya orang tua itu berbakti kepada anaknya, berbuat baik kepada anaknya. Ya. Adapun bab yang kita baca malam hari ini tentang berbakti kepada keluarga secara umum, yaitu Imam Bukhari memberinya judul dengan babun wujubu wuslatir rahim, bab wajibnya bersilaturahim. Nah, insya Allah kada asing bagi kita istilah silaturahim. Ya, ada yang menyambat silaturahmi, ada yang menyambat silaturahim. Nah, ini bebas saja karena kedua-duanya sah. Ya, dalam bahasa Arab boleh silaturahim, boleh silaturahmi. Ya, kada masalah. Nah, keluarga sahabatan jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada bab ini, bab wajibnya bersilaturahim, ada beberapa hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari yang intinya itu, ya, Sidin membahas tentang dua hal. Ya. Ada satu hadis yang Sidin bawakan ternyata, yang mana satu hadis ini kainan yang kita dapat setelah kita pelajari itu ada dua minimal. Satu, hukum bersilaturahim, yang kedua, rahim yang dimaksud ini apa? Ya, rahim yang dimaksud ini apa? Batasannya sampai mana? Siapa aja keluarga yang masuk ke dalam rahim kita? Ya. Baik. Hadis ini yang akan kita pelajari pada bab ini adalah sebuah hadis dari sahabat nang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, ini banyak benar Abu Hurairah, dari pertama kita membaca kitab ini sampai malam ini banyak benar Abu Hurairah meriwayatkan. Ya. Wajar aja karena Sidin ini sahabat nang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih dari 4.000 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya. Tapi bukan berarti Abu Hurairah itu paling banyak hafal hadis dari Nabi. Karena Sidin yang paling banyak menyampaikan. Ya, bisa jadi yang paling banyak sahabat yang lain tapi kada biasa disampaikan kayak Abu Hurairah. Ya, misalnya Abu Bakar. Yang Abu Bakar mengawali Nabi mulai dari di Makkah sampai akhir hayat Nabi. Abu Bakar, ya, dekat lawan Nabi SAW. Ya, sangat mungkin Abu Bakar yang paling banyak hafalan hadisnya. Cuman karena Sidin ini sibuk mengurus khilafah, kada sawat bermajelis, akhirnya kada banyak hadis yang disampaikan oleh Abu Bakar. Ya, berbeda dengan Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah jadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis karena Sidin Allah beri waktu, Allah beri kesempatan gasan mengajarkan hadis-hadis tersebut. Ya. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, lamma nazalat hadhil ayah, tatkala ayat 214 dari surat Asy-Syu'ara turun, bunyinya, wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, peringatkanlah keluarga terdekatmu. Ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Ya. Yang perintah ini menjadi dalil bahwasanya bersilaturahim itu hukumnya wajib. Ya. Karena memberi peringatan, mengatakan, menegur keluarga itu termasuk bentuk silaturahim. Ya, karena kita lihat kayak apa Nabi SAW ya melaksanakan perintah ini. Nah, ujar Abu Hurairah tadi, tatkala ayat yang mulia ini turun, kada lawas imbah itu qaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun akhirnya keluar rumah, berdiri di suatu tempat yang tinggi. Ya. Dahulu kan kada ada mikrofon lagi.
Ya, jadi mau kada mau cari tempat nang tinggi, kiawi manusia supaya berkumpul. Tanda bahwasanya ada nang penting. Bila urusannya penting benar, biasa dulu kebiasaan orang-orang jahiliyah, kada cukupnya bakuriak aja, naiknya ke tempat nang tinggi, dirabit-rabitnya baju. Ya, tanda bahwasanya ini pengumuman penting benar, lebih penting daripada bakuciak aja. Itu tandanya dulu kayak itu. Nah, Nabi SAW naik ke suatu tempat nang tinggi, ya, mungkin semacam bukit. Kemudian Nabi SAW nada, ya, memanggil ya, dengan suara nang lantang. Ujar Nabi SAW, ya bani Ka'b bin Lu'ay, wahai anak cucunya Ka'ab bin Lu'ay. Siapa Ka'ab bin Lu'ay? Ka'ab bin Lu'ay ini kaiknya Nabi nang ketujuh. Ya, kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay kainya Nabi nang ketujuh. Nah, Nabi SAW menyuruh, wahai anak cucunya Ka'ab bin Lu'ay. Tadi kan Allah perintahkan, wahai Muhammad, kerabat dekatmu, keluarga dekatmu beri peringatan. Berarti siapa aja yang dikiau oleh Nabi itu termasuk karib, kerabat dekat. Nah, ternyata di sini, ya, ini supaya kita tahu batasan silaturahim, siapa aja yang berhak kita sambung tali silaturahim. Ya. Ternyata sampai kainang ketujuh pun itu masih termasuk keluarga dekat kita. Ya, buktinya di sini Nabi SAW memanggil, menyeru anak cucunya Ka'ab bin Lu'ay. Ya, tentu sudah jauh benar sebujurnya itu, namun diturunakan ke bawah karena ini kainang ketujuh. Ya, keluarga nang hitungannya sudah mulai jauh, tapi itu masih dianggap dekat sekalinya. Ya. Apa pesannya Nabi? Anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Kemudian Nabi memanggil kembali, ya bani Abdi Manaf, wahai anak cucunya Abdu Manaf. Abdu Manaf ini kaiknya Nabi nang ketiga. Ya, ini mulai bakipit bahalus anunya, jangkauannya. Tadi kai nang ketujuh kan keluarganya banyak. Nah, ini mulai bahalus. Wahai anak cucunya Abdu Manaf, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya bani Hashim, ya, wahai anak cucunya Hashim. Hashim ini kaiknya Nabi nang kedua. Ya, makin bahalus lagi jangkauannya. Anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar, wahai anak cucunya Abdul Muttalib. Ya, ini makin parak lagi jaraknya lawan Nabi SAW. Ya, karena Abdul Muttalib kai nang pertama. Ya. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Sampai ke anaknya Sidin seorang Nabi berseru, ya Fatimah binta Muhammad, anqidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah anaknya Muhammad, selamatkan dirimu dari api neraka. Ya. Jadi keluarga nang punya atau yang ada hak silaturahim itu sangat luas sekalinya cakupannya. Ya, bahkan sampai kain nang ketujuh pun, ya, yang merupakan keluarga besar, itu artinya ya, ini sudah masuk ke dalam lingkaran silaturahim. Ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah Nabi SAW bersuruh, otomatis orang tak kumpulan tuh. Ya, soalnya satu ini nang memanggil adalah Muhammad, seseorang nang dikenal as-sadiqul amin, nang jujur, nang amanah. Ya. Dan Nabi Muhammad itu jarang mengumpulkan manusia gasan mengumumkan sesuatu. Biasanya nang jarang-jarang ini nang dihatiakan orang benar. Ya, apalagi ini khusus panggilannya kepada keluarga Sidin. Ya, maka terkumpulanlah keluarga Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, fa inni la amliku laki minallahi syai'a. Maka sesungguhnya aku kada kawa menolongi engkau wahai Fatimah sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maksudnya apa? Kalau seandainya Fatimah anak kandungnya Nabi Muhammad
Allah takdirkan ini misalnya aja, Allah takdirkan misalnya masuk ke dalam neraka, Nabi Muhammad kada kau menolongi. Ya, ini Sidin langsung menyatakan. Kenapa? Karena memasukkan seseorang ke dalam surga atau mengeluarkan seseorang dari neraka itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kadada nang kau mencampuri urusan tersebut. Ya. Artinya di sini Nabi SAW ya hendak memberi peringatan kepada keluarga Sidin bahwasanya apa? Yuk kita berusaha masing-masing supaya masuk surga. Kada kawa modal ya hubungan keluarga aja saiko masuk surga nang lain umpatan. Ya. Itu nang hendak Nabi SAW jelaskan. Ya. Karena tadi sudah Allah perintahkan wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, beri peringatan kepada keluarga terdekatmu, ya. Sehingga hubungan keluarga, ya, bahkan hubungan ayah dan anak, ya, Nabi Muhammad lawan Fatimah tadi radhiyallahu anha, ya, ini kada serta merta kau menyelamatkan seseorang dari siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan buktinya sudah ada keluarga sabarataan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nabi SAW itu isi mamarina banyak Sidin. Tapi yang paling terkenal dalam sejarah itu ada 4 mamarinanya Nabi. Ya. Ada Hamzah, ada Al-Abbas, ada Abu Talib, ada Abu Lahab. Nah, mun Abu Jahal ini lain. Ya, jadi Abu Jahal lawan Abu Lahab. Abu Jahal ini kada ada hubungannya lawan Nabi, kada ada hubungan kekeluargaan lawan Nabi Abu Jahal. Nang ada hubungan keluarga lawan Nabi, mamarinanya Nabi itu Abu Lahab. 4 nang paling terkenal dalam sejarah. Ya, mun kita perhatikan 2 di antara 4 pamannya Nabi ini Muslim, 2 sisanya meninggal dalam kondisi musyrik. 2 nang Muslim itu Hamzah lawan Al-Abbas. Al-Abbas ini ia abahnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, Hamzah bin Abdul Muthalib nang terbunuh pada perang Uhud. Ya, ini 2 paman Nabi nang Muslim. 2 nang lainnya yaitu Abu Talib lawan Abu Lahab ini bahkan meninggal dalam kondisi musyrik. Ya. Amun Abu Lahab sudahnya ini masuk neraka, memang dari pas hidup sudah mengganggu Nabi. Ya. Di saat paman-paman Nabi nang lain menolongi Nabi berdakwah, Abu Lahab aja nang istilahnya kada hendak membantu. Ya. Makanya tabbat yada Abi Lahab wa tab. Sampai ada satu surat khusus gasan memadahkan Abu Lahab itu celaka. Ya. Karena sudah tahu baisi kemanakan berdakwah bukannya dibantu, paling kada meskipun kada beriman juga, ya, ini malah dimusuhi. Ya, jadi wajar ini masuk neraka. Nah, coba kita perhatikan nang Abu Talib. Abu Talib ini abahnya Ali. Ya, Ali bin Abu Talib. Nah, Abu Talib ini sebagaimana kita tahu dalam kisah sirah nabawiyah, Sidin ini nang menolongi dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman Sidin nang bengaran Abu Talib inilah nang paling banyak melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jika boleh dikata tuh, kalau bukan karena Allah, kemudian perlindungan Abu Talib, Nabi itu habis sudah di tangannya Quraisy. Ya. Tapi kan Abu Talib orang terpandang, orang nang disegani, ya akhirnya Nabi masih kau berdakwah selamat Sidin. Meskipun tetap aja kena gangguan juga. Ya, tapi paling kada gangguannya kawa dikurangi karena Abu Talib. Ya. Jadi Abu Talib banyak membantu dakwah Nabi, banyak melawanakan Nabi, melindungi Nabi segala macam. Tapi apa yang terjadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada saat meninggal dunia, Abu Talib ini meninggal dalam kondisi belum beriman. Ya, belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga apa? Nabi SAW pernah bersabda, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaghuhu. Jadi Nabi SAW hari kiamat kaina ada seseorang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, siksanya itu tapi paling ringan.
Siksa paling ringan di neraka tuh kayak apa? Seseorang dipakaikan sendal dari bara api neraka, nang gara-gara panas sendalnya tadi nang menggurak otaknya, kepalanya nang menggurak. Ya, ini siksa yang paling ringan. Para ulama hadis menjelaskan, nang Nabi maksud orang nang menerima azab ini, siksa ini adalah paman Sidin Abu Thalib. Jakanya hubungan keluarga tadi kau menolongi, ya, pasti tuh Sidin selamatkan Abu Thalib tuh. Ya. Bahkan sebelum meninggal, seharusnya Abu Thalib itu mudah aja dapat hidayah. Ya. Tapi kenyataannya kada, hubungan keluarga aja kada cukup sekalinya. Ya. Sehingga menjadikan Abu Thalib pun mau kada mau, ya, karena meninggal dalam kondisi kada beriman kepada Nabi SAW, ya, maka dia termasuk penghuni neraka. Ya. Yang siksanya tadi paling ringan. Paling ringan siksa itu kada marga hubungan keluarganya lawan Nabi, tapi karena jasanya membantu dakwah. Ya. Karena jasanya tadi, ya, membantu dakwahnya Nabi, sehingga siksanya paling ringan. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat Imam Muslim ada lanjutan hadis ini, ya, yaitu orang nang disiksa dengan siksa ini tadi, ya, inya merasa asa pemberatnya sudah siksanya. Jadi menurut inya kada ada lagi nang lebih berat daripada aku siksanya, padahal itu nang paling ringan. Ya. Nah, ini kondisinya, ya, sehingga terbukti apa ucapan Nabi SAW tadi, fa inni la amliku laki minallahi syai'a, wahai Fatimah, aku tidak berkuasa apapun terhadapmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Artinya meskipun anaknya Nabi, bila kada beriman juga tetap andakannya di neraka, wal iyadzubillah. Sudah banyak kisahnya, anaknya Nabi Lut, anaknya Nabi Nuh, ya. Banyak anaknya para nabi, ya, yang meskipun abahnya Nabi, tapi karena kada beriman kepada Allah tetap masuk ke dalam neraka. Nah, ini makanya Nabi SAW mengumpulkan keluarga Sidin ingatakan, ya, bahwasanya ini kita masuk surga usaha masing-masing. Ya. Nah, kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan, ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha. Akan tetapi selama di dunia ini kalian punya hak, ujar Nabi SAW, yaitu hak silaturahim nang akan aku sambung. Ya. Jadi hadis nang mulia ini, ya, menjelaskan kepada kita bahwasanya menyambung tali silaturahim itu hukumnya wajib berdasarkan dalil tadi Asy-Syu'ara ayat 214 sampai termasuk juga sabda Nabi yang terakhir tadi, ya, ghairu anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha. Oke, untuk urusan akhirat kita masing-masing, ya, kita kada kawa saling bantu, ya, di hadapan Allah. Nang kau membantu kita hanyalah amal ibadah kita seorang, tapi di dunia, ujar Nabi SAW, aku akan sambung tali silaturahim. Ya, jadi kalau ada hendak perlu bantuan lagi di dunia, kawa, ya, silakan aja. Aku, ujar Nabi SAW, siap bantu, ya, siap menyambung tali silaturahim. Ya. Nah, maka keluarga sabarataan, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, dari hadis yang mulia ini tadi kita dapatkan dalil bahwasanya silaturahim itu wajib disambung hukumnya. Ya. Nang kedua, mana keluarga nang berhak kita sambung tali silaturahimnya, ya, yaitu keluarga nang bahkan sampai ke kai nang ketujuh, ini masih masuk hitungan keluarga dekat kita, ya. Jadi mun memang kita ada tahu di mana bagana keluarga kita, ya, apalagi keluarganya ini misalnya lawas bana sudah kada tetamu, ya, kita pastikan ada hubungan keluarga, maka lebih baik kita sambung tali silaturahim. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, keluarga sabarataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Bab nang selanjutnya setelah Imam Bukhari membahas tentang hukum, ya, wajibnya bersilaturahim, selanjutnya Imam Bukhari membawakan sebuah bab yang judulnya itu babun silaturrahim. Bab
tentang silaturahim. Ya. Di dalam bab ini ada 3 hal yang hendak dibahas oleh Imam Bukhari melalui hadis-hadis yang Sidin bawa. Hal pertama tentang samaratuha, buah dari silaturahim. Apa hasilnya bila kita bersilaturahim? Yang kedua, ya, rahim ini ya, ada berisi hak yang harus kita tunaikan karena ada hadisnya yang membahas. Dan yang ketiga, peringatan apabila seseorang kada menyambung silaturahim ya, atau kada bersilaturahim ya. Nah, sebelum ke situ, jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa gerang pengertian silaturahim ya. Secara sederhana, para ulama mengartikan silaturahim itu dengan melakukan segala kebaikan kepada keluarga atau menghindarkan segala keburukan dari keluarga. Ya, jadi bentuknya bebas saja. Ya, kada mesti hilang. Ya, bisa jadi dengan bepandiran, bisa jadi dengan membantu ekonomi, bisa jadi membantu tenaga silaturahim itu. Ya, macam-macam bentuknya. Yang jelas patokannya itu bila itu mendatangkan kebaikan gesan keluarga atau menghindarkan keburukan dari keluarga, ini sah masuk ke dalam silaturahim. Ya. Baik, hadis yang pertama dari bab ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, anna a'rabiyan 'arada lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi masirih. Pada suatu hari ada seorang Arab Badui, ya, Arab pedalaman, yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, ya, ini seperti halnya sahabat nang lain, ya. Bila tetamu Nabi pasti ada yang ditakunakan, ya. Nah, seorang ini mengatakan kepada Nabi, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, berikan kabar kepadaku amalan yang bisa mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka. Ya, pertanyaannya sederhana aja. Ya, wahai Rasulullah, ulun hendak amalan bila ulun gawi parak lawan surga, jauh daripada neraka. Ya, apa itu amalannya? Maka Nabi SAW mengatakan, menjelaskan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Amalan nang pertama nang pemulaan jar Nabi SAW nang apabila kita gawi parak kita lawan surga, jauh dari neraka, yaitu hendaknya engkau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah semata. Bila beribadah tuh niatnya hanya gasan Allah aja, jangan engkau campuri niatmu dengan niat nang lain. Ini amalan nang pertama. Ya. Nang kedua, wa tuqimus shalah, hendaknya engkau mendirikan salat. Nah, di sini keluarga sabarataan rahimani wa rahimakumullah, kita mesti perhatikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kada sembarangan memakai kata pada saat bersabda. Ya, pemilihan kata sidin itu pasti ada maknanya. Di sini Nabi SAW katakan wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Lain engkau melaksanakan salat. Apa bedanya? Karena orang mendirikan salat itu pasti melaksanakan salat, tapi nang melaksanakan salat belum tentu mendirikan salat. Karena mendirikan salat itu ya harus terpenuhi di dalamnya 3 unsur. Nang pertama, tuntas rukunnya. Nang kedua, tuntas wajib-wajibnya. Nah, nang ketiga ini nang membedakan antara orang nang melaksanakan sholat lawan mendirikan sholat. Nang ketiga apa? Menuntaskan sunnah-sunnahnya. Ya. Bila 3 ini tuntas berataan, ya, lengkap baik sholatnya, maka itu mendirikan sholat ngarannya.
Ya, jadi ada usaha lebih. Ya. Ini amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa tu'tiz zakah, hendaknya engkau menunaikan zakat, ya, bila terpenuhi syarat-syaratnya. Dan yang keempat, wa tasilur rahim, hendaknya engkau menyambung tali silaturahim, ya, hendaknya engkau bersilaturahim. Nah, berarti dari hadis yang mulia ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya buah dari silaturahim itu adalah dekatnya seseorang kepada surga dan jauhnya dia dari neraka. Ya. Inilah amalan yang kita impi-impikan sebujurnya. Ya. Amalan yang sebujurnya, ya, terkadang bisa sangat mudah kita gawi, terkadang memang ada tantangannya silaturahim ini. Ya, sebagaimana karena ada hadis yang mungkin di pertemuan akan datang yang kita baca. Ya, tapi silaturahim ini sekali lagi lebih banyak mudahnya insya Allah daripada ngalihnya. Minimal kita bersilaturahim kepada keluarga nang rumahnya parak-parak lawan kita barang. Ya, karena tetap buah dari silaturahim itu hendak ke keluarga nang parak rumahnya atau ke keluarga nang jauh rumahnya. Bila kita maksimal menggawi, bujur-bujur kita gawi, tetap balasannya atau buahnya sama, yaitu dekat dengan surga, jauh dari neraka. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, ya, nah ini berarti hadis yang kita baca tadi menjelaskan tentang buah manis dari bersilaturahim. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu azza wa jalla al-khalqa, ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala makhluk, ya, apapun. Falamma faragha minhu qamatir rahim, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala sudah selesai menciptakan seluruh makhluknya, ya, langit sudah, bumi sudah, arwah manusia sudah, pokoknya seberatan sudah tuntung penciptaannya, qamatir rahim, maka rahim pun berdiri. Nah, rahim ini, ya, itu sebetulnya ada wujudnya, cuman kita kada tahu wujudnya kayak apa. Ya. Sama kayak mati itu ada wujudnya, kayak di hari kiamat bentuknya seperti seekor domba, wujudnya ada. Nah, rahim ini ada wujudnya juga, menyambung tali silaturahimnya. Nah, rahimnya ini sebetulnya ada wujudnya, cuman kita kada melihat karena dia makhluk juga, ya. Jadi rahatan sudah tuntung diciptakan seberatan makhluk, ada satu makhluk yang berdiri di saat yang lain masih tunduk, ada satu yang berdiri yaitu rahim, ya. Maka dikatakanlah kepada rahim ini mah, ya. Sebagian ulama mengatakan ini ucapan Allah langsung kepada rahim. Sebagian ulama mengatakan ini kada diucapkan malaikat, ya. Tapi yang jelas melihat ada satu makhluk menyeorangan berdiri, akhirnya ditahan, ya, berhenti, ya. Kenapa jadi berdiri di saat makhluk yang lain kada yang berdiri, ya. Qalat, maka rahim pun mengatakan, hadza maqamul a'idzi bika minal qati'ah, ya Allah, berdirinya ulun di hadapan pian di saat semua makhluk kadang berdiri dalam rangka memohon perlindungan kepada pian, ya. Kenapa rahim itu meminta perlindungan? Karena rahim itu tahu kaina bila roh-roh manusia ini sudah dikirimkan kepada jasadnya, pacangan banyak nang memutus tali silaturahim. Karena inya makhluk ada wujudnya sakit dipagat, ya. Makanya rahim ini sebelum itu terjadi berdiri, ya, memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah lindungi hamba, lindungi ulun supaya tidak diputus oleh manusia kaina, ya. Qala, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun, ya, menjawab permohonannya rahim ini, ala tardaina an asila man wasalak wa aqta'a man qata'ak. Kalau, ya, bagaimana pendapatmu
Kalau seandainya ya, aku sambung atau aku tambah, aku berikan rahmatku kepada orang yang menyambungmu wahai rahim, ya, dan aku putus rahmatku dari orang yang memutusmu, ya, apakah kamu setuju? Artinya apa di sini? Allah Subhanahu wa taala ya, dari firman-Nya yang ada di hadis ini tadi ya, di dalamnya seakan ada isyarat bahwasanya kayak apa aja kondisinya pasti tetap ada yang memutus tali silaturahim. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tawaran. Ya. Alih-alih melindungi rahim supaya kada terputus, Allah justru tawarkan aja sebuah tawaran. Kayak apa, lamun ada orang yang menyambung engkau wahai rahim, maka akan kusambung rahmatku kepadanya. Tapi bila ada manusia yang memutus engkau wahai rahim, aku putus rahmatnya darinya. Ya. Itu aja balasnya. Soalnya manusia pasti ada aja yang memutus tali silaturahim. Ya. Maka kata rahim pun, bala ya Rabb, saya setuju wahai Allah. Ya. Saya terima tawarannya. Artinya adil nih. Karena orang sudah memutus rahim, zalim, berbuat jahat kepada rahim, maka Allah Subhanahu wa taala balas. Ya, maka rahim pun setuju. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan fadzalika laki. Ya, maka itulah hakmu. Ya. Nah, setelah menyampaikan hadis ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya mengatakan iqra'u in syi'tum. Jadi Abu Hurairah menyampaikan kepada murid-muridnya ya, hadis ini, dan Abu Hurairah mungkin ya, Sidin beranggapan ini mungkin kayaknya murid-murid Sidin ada yang bertakun manusia mana yang sudah tahu balasannya kayak itu tapi masih wani memagat silaturahim. Apa sebabnya? Nah, maka Abu Hurairah jawab berdahulu sebelum ada yang bertakun, iqra'u in syi'tum, kalau kalian mau silahkan baca firman Allah yang ada di dalam surat Muhammad ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sekiranya tatkala kalian berpaling atau berkuasa, kalian lantas akan melakukan pengerusakan di muka bumi dan memutus tali silaturahim? Ya. Ayat yang mulia ini surat Muhammad ayat 22 ya, menjelaskan kepada kita sebab orang atau sebab manusia itu memagat silaturahim. Padahal sudah tahu bahwa silaturahim itu jangan sampai dipagat. Ya, tapi tetap akan ada yang memagat. Sebabnya apa? Kita perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala katakan tadi in tawallaitum. Ya. Tawallaitum di sini para ulama tafsir mengatakan maknanya ada dua. Makna yang pertama, tawallaitum artinya berpaling. Ya. Maka di antara sebab nang maulah manusia itu kadang mau menyambung silaturahim itu gara-gara berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, alias gara-gara bermaksiat. Jadi bila orang inya mau urusi maksiatnya, otomatis kada tak urusi lagi silaturahimnya. Ya, itu makna tersiratnya. Ya. Bila seseorang itu kadang mau melaksanakan perintah Allah, otomatis ya, perhatian terhadap keluarga inya kada lagi. Ya. Artinya memahati akan perintah Allah aja kada, apalagi memahati akan keluarganya. Ya. Jadi ini salah satu sebabnya ketika seseorang berpaling dari perintah Allah. Makna yang kedua ya, disampaikan oleh para ulama tafsir artinya berkuasa. Ya. Maka di antara sebab seseorang memutus silaturahim itu gara-gara sibuk dengan kekuasaannya. Ya. Baik kekuasaannya terhadap hartanya, kekuasaannya terhadap jabatannya, ya, kekuasaan terhadap wilayahnya. Ya. Yang kalau inya terlalu sibuk dengan urusan ini semua, pasti kada ingat lagi lawan keluarganya. Ya. Karena dijaratnya oleh urusan kekuasaannya tadi. Ya. Maka di sini melalui ayat yang mulia ini ada dua sebab kenapa manusia itu masih akan memutus tali silaturahim.
Sebabnya karena mereka itu berpaling dari Allah. Yang kedua, karena mereka sibuk dengan apa yang mereka kuasai. Ya. Nah, sehingga di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita sudah tahu rahim itu sudah Allah beri janji. Siapa saja yang menyambung rahim, Allah akan sambung rahmatnya kepadanya. Ya. Siapa saja yang memagat rahim, Allah akan pegat rahmatnya darinya. Ya. Nah, tinggal kita menjauhi sebab, ya, yang bisa membuat kita itu memutus memagat tali silaturahim. Sebabnya tadi ada dua, berpaling dari Allah lawan sibuk lawan apa yang kita kuasai. Ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari memutus tali silaturahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik wan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa rajin menyambung tali silaturahim. Insyaallah taala kita akan sambung pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Bab yang selanjutnya itu judulnya babun fadlu silaturahim, bab keutamaan menyambung tali silaturahim, ya. Di sini menarik karena Imam Bukhari di hadis pertama pada bab itu membawakan sebuah hadis tentang seseorang yang sudah lapahnya berbuat baik kepada keluarganya, ya, sudah lapahnya menyambung tali silaturahim, balasannya malah kada sesuai. Ya, ini berbuat baik, keluarganya malah berbuat jahat. Nah, kayak apa arahan Nabi, kayak apa tuntunan Nabi? Apakah ampih kita bersilaturahim mun itu balasnya atau kayak apa? Ya. Kita akan baca insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita baca dan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Nang salah nang kurang ulun mohon maaf sebesar-besarnya. Wa shallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.